Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tentang dasar hari ini ya, tentang E4321 dan fokus. Ya, saya serahkan ke Pak Mak. Oke, bisa dengar suara saya? Ya, sudah oke. Oke. Pak, hari ini tujuan itu bukan untuk banyak teori, tidak akan harus dengar saya terlalu banyak, tetapi untuk praktek. Berarti hands-on, tangan Anda, bukan tanganku, akan lakukan prompting. Tapi secara dasar harus mulai dengan apakah prompting, cara untuk bisa berkomunikasi dengan mesin, bagaimana berfokus, dan project-project yang berikut. Saya akan share screen. Right. Oke, hari ini kami akan 4 bagian. Prompt, topic, dan PA. Itu project pertama, bagian pertama. Prompt apa? Kalau sudah pernah WhatsApp, yang kotak kecil itu tempat untuk prompt. Kalau sudah pernah Google, tempat itu untuk prompt. Dan kami akan belajar bagaimana mengisikan keinginan konversasi dan line daripada kita di dalam prompt dan akan lanjut. So, project pertama kami akan lihat satu topik, akan lakukan PA sedikit, dan hanya untuk belajar bagaimana dasar untuk interaksi dengan AI. Setelah itu akan dasar untuk multiplikasi dari khotbah. Setelah itu advanced, kurang-kurang lebih 1 jam per bagian, dan akan tutup dengan cepat sekali omong tentang strategi, kalender, ide, dan langkah berikut. Oke, berarti mulai. Intro project pertama, prompt, topik, dan PA. Apa kunci prompt? Bagaimana dilakukan dengan baik-baik? Itu yang akan jadi dasar untuk bagian ini. Kunci prompt. Eh, um, sorry, salah saya sedikit. Oke, untuk mulai saya akan omong sedikit luas tentang AI. Saya akan omong 4 fakta dengan 3 tujuan, 2 hasil, dan 1 keinginan. Ini alasan Anda ada di sini. Itu berdasar filsafat sabda tentang AI, dan bersama akan mulai dari sini, Anda itu akan ada satu cara untuk prompting yang baik dan demo. So, saya harus dengan cepat. Mulai dengan AI 4, 3, 2, 1, start. Oke, AI ada 4 fakta. Fakta pertama, AI sudah ada. AI sudah ada, and tak hanya itu, fakta kedua itu akan ada terus. Sadar tidak sadar, AI tidak hanya chat GPT atau yang conversational, and AI ada itu hanya kurang lebih 450 hari sejak November tahun yang lalu, 14 bulan yang lalu. And AI seperti conversational chat GPT, sekarang ada Bard, ada Bing, sekarang ada Perplexity, ada Claude, dan ada berapa banyak lagi. Itu sesuatu yang sangat baru. Itu sesuatu yang untuk banyak orang, wah, hebat, dari mana itu? Tapi sadar tidak sadar, AI sudah lama ada. And what is AI? How to use it? Why? Sudah ada series dari Sabda secara teorinya, dan itu satu pergumulan yang sudah cukup lama dilakukan, tetapi AI is here, and itu akan ada terus. Setiap tahun, itu tak hanya lipat ganda, tapi setiap 6 bulan. Itu bukan hanya multiplicative, tapi exponential dan sedang naik dengan pesat. And tahun depan, lebih lagi, ini bukan seperti COVID, sudah ada dan lewat. AI is here to stay, akan ada terus menerus. Dan itu ada realitas. Itu seperti orang mikir, HP sudah lewat? No, itu ada terus. Dunia digital ada terus. And so kalau ngomong tentang zaman dulu, klasik. Setelah itu digital. Well, yang generasi berikut bukan generasi digital, tapi generasi AI. Itu akan ada terus, dan fakta yang ketiga, itu akan mengubah segalanya. Dan itu alasan kumpul sini. Itu mengubah cara untuk persiapan khotbah, untuk multiplikasi khotbah, itu mengubah
apa yang bisa lakukan dan cara lakukannya. Tidak hanya di dunia bisnis, tidak hanya di dunia pendidikan yang bikin lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat. Tapi di dalam gereja itu sedang mengubah. Lihat anak-anak sekarang, kalau mereka belajar dengan cara sangat lain daripada dulu. Dulu ke perpustakaan, setelah itu ada Google, kepada web, setelah itu ada WhatsApp, social media, mereka kepada teman-teman, and semua itu. Dan sekarang AI sedang mengubah cara anak-anak belajar. Tak hanya anak-anak, tetapi cara untuk interaksi dengan Alkitab, untuk belajar topik, untuk belajar PA, dan akan lihat itu. Tapi mau tidak mau itu akan mengubah segalanya. Kerja, jenis kerja, cara kerja. Itu akan mengubah cara persiapan khotbah dan lebih lagi multiplikasi khotbah. Dalam tahap yang berikut, project berikut ini akan belajar tentang multiplikasi khotbah and hands-on lakukannya. Tapi dulu akan harus belajar tentang prompt. So, ada terus itu akan mengubah segalanya and harus deal with. Kami harus bersama lakukan, belajar, lakukan sesuatu. Bisa pura-pura tidak ada, tapi masih akan ada. Dan itu satu putusan. Tapi saya mikir dengan cara proaktif bagaimana belajar bersama. And so ada 3 tujuan. Buka conversation, bicara cara-cara. Omong-omong. Talk about it, discuss it. Dan itu yang sedang dilakukan. Dan orang yang pintar untuk omong dan diskusi hal ini nanti ternyata itu orang yang sama yang punya skill untuk omong dengan mesin. Lebih daripada itu eksperimentasi. Berarti coba. And eksperimentasi itu berarti akan hands-on. Akan tidak hanya teman yang lakukan, tapi saya yang lakukan. Saya akan kumpul beberapa orang untuk sharing results dan membagikan. Wah, ini bisa dengan baik-baik. Ini saya tidak mengerti. Mengapa saya dapat kesalahan atau ada yang tidak benar? And seterusnya. Tapi sharing what works and what doesn't. Sharing how to prompt. Dan itu yang akan belajar bersama hari ini. Sharing dari pengalaman Sabda dan teman-teman lain untuk bagaimana prompting dengan baik. Akan ada 2 hasil. Akan belajar and akan bisa melayani. Mengapa kumpul bersama? Hanya untuk saya dapat ilmu? Tidak. Tapi untuk ilmu ini bisa dipakai untuk jadi berkat kepada yang lain. Untuk saya bisa mengajarkan kepada yang lain. Mengapa kumpul bersama? Tidak hanya untuk belajar, tetapi untuk melayani. Untuk khotbah yang lebih, tidak hanya baik, tetapi yang bisa dipakai dengan cara yang lebih banyak. Kami kumpul untuk belajar bagaimana melayani dengan multiplikasi khotbah. Okay, so teach and lead. Nah, kami tidak akan panjang lebar tentang ini karena ini sudah ada di dalam sesi-sesi yang diarsip aisabda.org, tapi secara dasar keinginan untuk semua yang Sabda lakukan and semua workshop itu AI for God. And AI for God lebih lagi sekarang itu yang kami lakukan. Okay, so sekarang kunci itu prompt. Prompt adalah apa dan bagaimana lakukannya. Okay. Untuk prompt itu omong tentang omong, ngobrol, berbicara. And bagaimana lakukannya? Apakah ada skills? Dan saya masih ingat ada ternyata kelas untuk bagaimana berbicara dengan orang lain dengan baik. Bagaimana mendengar dan bagaimana didengar. And itu sama dengan mesin. Dan talking to machine itu sesuatu yang rasa aneh. Bisakah? Dan apakah itu hanya omong dengan dia sendiri? And karena itu kami akan lihat bersama apakah arti dan bagaimana bisa berbicara dengan AI dan akan sadar itu bukan hanya mesin. AI lebih gampang kalau dimengerti bukan sebagai mesin. Ada oven, ada toaster, ada mobil. Bukan seperti itu, tetapi ini learning machine. Ini AI adalah learning technology atau machine learning. Mesin yang bisa benar belajar
and large language model. And saat omong dengan itu, sedang omong dengan, dan kami suka pakai hurufnya A, satu assistant, I, satu intern, satu magang, satu orang yang bisa menolong. Dan saat mulai mikir tentang AI, seperti sesuatu yang bukan hanya machine, tetapi punya intelligence, punya kecerdasan buatan, tapi masih itu artificial, yes, tapi itu punya intelligence. And so, apakah ada rahasia untuk ngomong dengan intelligence itu? Well, yes. Harus ada skill, harus ada praktek. Ternyata Dr. Beda daripada punya teenager. Dulu punya teenager, satu pemuda. Belajar bagaimana berbicara perlu skill, kesabaran, perlu untuk belajar bagaimana connect, bagaimana interact, bagaimana komunikasi dengan cara yang tepat. So, fokus itu tentang komunikasi. Bukan komunikasi dengan teenager atau dengan orang asing atau dengan bahasa yang beda, tetapi bagaimana komunikasi. Perlu skill. Siapapun yang pernah belajar bahasa Inggris, latih. Setelah itu coba lagi. Salah kadang-kadang. Hasil sing. Dan akan belajar satu cara yang nama fokus. Dan ini akan lanjut. So, apakah fokus? Fokus itu prompt engineering, prompt design, atau dengan paling sederhana, komunikasi dengan mesin itu. And itu akronim akan ada 5 huruf, and itu menolong untuk bisa komunikasi lebih tepat. Kalau saya punya satu assistant dan saya hanya teriak, tolong, well, tidak ada detailnya. Tapi saya bilang dengan spesifik, tolong dengan A, dengan cara B, untuk alasan C, dan dalam konteks dan waktu, itu akan jauh lebih baik hasilnya. Dengan cara yang sama, ada kunci sukses untuk prompting yang baik. Dan kami akan sekarang lihat itu bersama. Fokus adalah kunci untuk prompt yang baik. Yang pertama, apa formatnya? Kalau saya sedang kerja dengan AI, itu selalu akan default ke sama. Ada 1, 2, 3 paragraf jawaban, top. Tapi misalnya saya mau satu lagu, saya harus bilang, saya mau dalam format lagu. Kalau saya mau di dalam garis besar, dalam bullet point format. And so, seperti apa bentuk daripada jawabannya? Saya mau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Tanya sekali dan itu akan ingat dan lanjut. And so, format, saya mau renungan. Dan lebih lagi, saya mau renungan itu punya judul, setelah itu punya ayat kunci, dan subjudul dan topik, dan isinya dengan di kaki 2 pertanyaan refleksi. Format. And objective. Apa objective? Tujuan saya itu hanya untuk ngobrol. Ada AI seperti Pi.ai yang pintar ngobrol akan bisa kenal orang yang kali pertama dia mulai 2 jam lewat dan dia sadar. Saya baru ngomong 2 jam seperti WA. Langsung, wah, dia sendiri kaget berapa cepat waktunya. Apakah objektif hanya ngobrol atau seperti hari ini? Objektif. Khotbah dipakai dalam berapa banyak bentuk dan jenis format untuk bisa dijadikan berkat kepada jemaat. And so objektif, saya mau bikin garis besar, saya mau bikin ringkasan, saya mau bikin drama untuk sekolah minggu. Format and objective tujuannya. Dan harus jelas untuk AI. Itu tidak bisa baca pikiranku. Itu tidak tahu apa yang saya ingin. Tapi kalau saya bisa jelas dengan apa objektif yang saya mengharapkan dari itu akan nolong sebaik-baik mungkin untuk dilakukan. Konteks. Apa konteks? Dan konteks itu misalnya, saya mau ini dalam konteks pertanyaan, jawab dari Alkitab. Sangat beda kalau bilang jawab daripada apapun. Konteks dari pandangan Kristen atau dari pandangan Islam, Buddha, dari dunia psikologi, dan akan lihat bersama di dalam demo untuk dengan cepat sekali apa perbedaan kalau saya hanya just tanya omong umum atau saya sangat spesifik.
konteks, pandangan Alkitab dengan ayat-ayatnya. User dan usage. Ini omong tentang roles. Saya bisa punya jawaban yang sangat beda kalau saya bilang untuk dosen, akademis, atau untuk anak yang umur 10 atau 7 tahun. And so saya di dalam prompt, kalau saya mau itu tidak hanya untuk orang biasa, tetapi kasus yang khusus, saya bisa pakai prompt untuk jelaskan. Misalnya, saya mau Anda jawab sebagai satu dosen teologi, bandingkan dengan jawab seperti rumah tangga, saya ibu rumah tangga. Saya mau Anda jawab sebagai ahli bahasa Yunani, bandingkan dengan saya tak bilang apapun. Lebih daripada itu, nulis ini dalam bahasa untuk teenager. Saya ingat saya pakai yang prompt untuk satu ayat dan saya bilang, nulis ulang Yohanes 3:16 dalam bahasa bergaul, bahasa untuk teenager dengan emoticons dan penuh dengan hidup, dengan cara untuk pergaulan yang teenager, bla bla bla. And wah, hasil sangat beda. Okay. And then yang terakhir itu spice atau spicy. Spicy, pedas bumbunya. And ini untuk 3S. Ini untuk mengingat 3S ini. Special. Apa yang special request? Specific. Apa specific need, kebutuhan, dan mohonan. And style. Contoh special request. Jawab ini dan kasih ke saya 3 ayat terkait dengan itu. Oke, itu sudah cukup, waktu terbatas. So, saya akan bilang lagi, fokus adalah cara komunikasi, conversation, bergaul dengan AI, dengan fokus, itu kunci untuk sukses dan untuk prompt yang baik. Oke, kurang lebih itu yang mengawalkan. Sekarang akan kepada demonya. Dan akan demo nomor 1. Berarti saya akan harus ganti daripada sini, setelah itu share example, dan akan hands-on untuk Anda. Sekarang saya akan share example. Oke. Wah, gampang. Oops, ini di bagian akhirnya, no? Oke. Mana yang contoh dengan the? Oke, ada 2 contoh. Saya pakai satu yang tentang dosa. So, saya just kasih kata dosa. Oke, dosa itu ternyata daripada South India, itu makanan enak. Istri dan saya sudah makan itu beberapa kali dan ternyata dosa enak. And itu satu roti, and kami dapatkan panjang lebar, tanya sendiri ke Google, bisa dapat gambar-gambarnya, tapi jelas hasilnya tidak seperti diharapkan. Dosa dalam bahasa Indonesia. Oke, itu menjelaskan, tapi apa itu dosa? Terus, macet. Masih tidak tahu apa yang saya mau. Nah, apa itu dosa? Jawaban bentuk-bentuk. Well, apa dosa dalam bahasa dalam Hindu? Sekarang mulai untuk mengerti dari sisi agamanya. Oke, apa itu dalam dalam Islam? Dari Al-Quran, Al-Hadis, dalam Buddha, dan dalam Kristen. Setiap kali dapat jawaban yang sangat beda. Lebih lagi, apa dosa dalam Kristen? Jelaskan jawaban singkat, bentuk poin-poin. Oke, and ayat-ayatnya. Bisa mulai lihat konteksnya Alkitab untuk Kristen, khusus dengan ayat-ayat Alkitab. Dan sudah bisa lihat cara menjawab sudah sangat-sangat beda. And daripada itu, saya bisa untuk anak umur 10 tahun atau and nanti akan lihat bersama, bisa bikin renungan, saya bisa lakukan PA, bisa bikin cerita anak terkait dengan dosa, lagu terkait dengan dosa, atau poesi, and seterusnya. Dan maaf, di mana yang untuk doa? Oke. Itu hilang total. Sebentar. Oke. Saya harus stop share untuk itu. And saya akan lanjut dengan
hanya satu yang bentar lagi. Oke. Alright, share screen. And ini untuk yang bagian PA. Anda akan menggali topik, tapi juga akan lakukan PA. And ini sangat cepat, tidak akan detail karena sudah ada di arsip, tapi PA dengan AI bagaimana? Well, AI jadi assistant, teman PA, alat bantu, bisa, yes. Satu method AI squared, saya hanya akan satu slide tentang itu. Ini, PA, awasi Alkitab. So, mulai menggali, mulai lihat apa yang ada, daripada itu investigasi, and bisa latar belakang, bisa studi kata, bisa dari itu ajaran apa yang Anda dapat, and implementasi aplikasi seperti apa. And so itu sudah cukup. Kalau mau detail-detail ini sudah dipresentasi beberapa kali. Oke. Cukup untuk itu. Sekarang saya akan kembalikan, and itu sudah bagian demo. Itu akan jadi giliran Anda. Sekali lagi, Anda akan dalam kelompok A, buka AI, B, satu topik belajar bersama, dan C, akan daripada topik itu dan ayat-ayat yang Anda dapat akan mulai menggali Alkitab. Terima kasih banyak.